Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ingat Sana Putri dengan 721419021 dari akuntansi B 2019. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini itu mengenai organisasi data. Jadi di organisasi data ini setiap perusahaan itu membutuhkan yang namanya input dan juga output, yang mana input dan juga output ini dibutuhkannya dalam jumlah yang besar. Nah, jadi perusahaan itu membutuhkan komputer untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan input yang berbeda. Nah, perusahaan itu akan menyimpan datanya dalam jumlah yang besar di dalam sistem informasi komputer secara sederhana. Jika data perusahaan itu sudah tidak berguna lagi, maka untuk menghindari kekacauan yang harus dipecah atau dibagi menjadi konsep yang lebih kecil, mana konsep-konsep data yang lebih kecil itu membangun blok yang dapat digabungkan untuk memproduksi data asli atau awal dalam bentuk yang mudah diakses. Nah, yang selanjutnya ada hierarki data. Jadi di hierarki data ini itu ada yang namanya field data. Apa sih field data itu? Jadi field data itu merupakan unit data yang terkecil. Lalu setelah dari field data akan ada yang namanya record, yang mana record itu sebuah koleksi dari data field terkait, yang mana record ini itu nanti seperti kode yang berkaitan dengan suatu data. Lalu ada file di sini koleksi dari si record tadi, yang mana berhubungan seperti sebuah file dari seluruh records berisi kode-kode dan data yang berkaitan. Lalu ada basis data. Basis data itu merupakan koleksi dari seluruh data perusahaan berbasis komputer. Nah, yang selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Jadi spreadsheet itu sebagai basis data sederhana itu merupakan tabel yang berisi baris dan kolom, yang mana dapat disajikan dalam bentuk spreadsheet karena banyak penggunanya telah mengenalnya, dan juga dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Nah, ini contoh dari spreadsheet tadi ya. Dia di dalam Excel, jadi ada kodenya lalu ada deskripsinya. Jadi kode itu akan dideskripsikan, yang mana MIS 105 itu bukan sistem information system literasi. Yang selanjutnya ada flat files. Flat file ini itu merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kolom yang berulang itu melanggar persyaratan bagi flat file. Contoh di samping itu bukan merupakan flat file. Kenapa? Karena di contoh di samping itu terdapat kolom yang berulang. Karena di flat file itu tidak boleh memiliki kolom yang berulang. Nah, selanjutnya ada field kunci. Jadi satu atau kombinasi field yang berisi satu nilainya secara unik itu mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Nah, yang selanjutnya itu ada tabel-tabel yang berhubungan. Jadi untuk tabel-tabel yang berhubungan itu berbagi satu field yang sama seperti kode dan nilai field kode yang menentukan baris-baris di mana di dalam tabel tersebut tergabung secara logis. Jadi field kode itu terdapat di kedua tabel dan memungkinkan data di kedua tabel tersebut disatukan atau dihubungkan. Gitu. Jadi antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya itu nanti akan berhubungan. Nah, selanjutnya ada struktur basis data. Nah, untuk struktur basis data ini itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan juga struktur basis data relasional. Nah, untuk struktur basis data hierarkis itu sistem manajemen basis data yang pertama atau IDS Integrated Data Store itu dikembangkan oleh GE tahun 1964 gitu. Selanjutnya itu ada struktur basis data jaringan. Nah, untuk struktur basis data jaringan ini itu dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Jadi ia memungkinkan satu record tertentu itu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data.
Yang selanjutnya itu ada struktur basis data relasional. Nah, untuk struktur basis data relasional ini, organisasi bisnis itu tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan gitu. Tapi masih membutuhkan cara untuk dapat fokus pada itu pada subkelompok kecil, itu subkelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa melakukan navigasi melalui record dan perantara dalam jumlah yang besar. Nah, masih membahas struktur basis data ya. Jadi di dalam basis data relasional itu ada dua contoh. Yang pertama ada basis data jadwal, lalu yang kedua ada konsep basis data. Nah, yang selanjutnya ada membuat basis data. Nah, membuat basis data ini itu ada 3. Yang pertama, menentukan dulu kebutuhan data, lalu menguraikan data tersebut, setelah itu baru memasukkan data ke dalam basis data. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Jadi menentukan data itu perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem berbasis komputer. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses, lalu ada pendekatan permodelan perusahaan gitu. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang selanjutnya ada teknik-teknik permodelan data. Jadi pemodelan kebutuhan data itu didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Nah, tekniknya itu ada 2. Yang pertama ada diagram relasi entitas, lalu ada diagram kelas. Oke, yang selanjutnya itu ada menggunakan basis data. Jadi di dalam menggunakan basis data untuk formulir, laporan, dan juga query itu merupakan metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Nah, yang pertama itu yang kita bahas ini laporan dan juga formulir. Jadi mayoritas itu menggunakan basis data melalui laporan dan juga formulir. Yang mana laporan dan formulir ini memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Jadi perbedaannya untuk formulir sendiri itu formulir dapat digunakan untuk menambah dan juga menghapus atau memodifikasi record-record basis data. Nah, sedangkan untuk laporan ini itu merupakan data teragregasi dari data basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan itu. Nah, yang selanjutnya ada query. Query itu merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Yang mana sistem manajemen basis data itu biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para penggunanya. Nah, yang selanjutnya itu ada personel basis data. Jadi di dalam personel basis data itu ada spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan juga mengamankan basis data. Siapa saja? Yang pertama itu ada administrator basis data. Nah, administrasi basis data ini itu mengawasi seluruh aktivitas basis data mereka, seluruh basis data mereka. Jadi harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi gitu. Nah, sebuah perusahaan pada umumnya memiliki beberapa administrator basis data yang dikelola oleh seorang manajer basis data. Nah, yang selanjutnya itu ada programmer basis data. Nah, programmer basis data ini itu memiliki lebih banyak pengalaman dan juga pelatihan daripada programmer lain gitu. Ini ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Nah, yang selanjutnya itu ada administrator basis data. Nah, untuk administrasi basis data ini memiliki tugas. Yang pertama apa saja? Perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan juga keamanan basis data. Nah, programmer tadi sudah dijelaskan ya, dia menunjukkan spesialis dan seleksis tingkat tinggi itu. Nah, yang selanjutnya ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Jadi sistem manajemen basis data itu memungkinkan kita membuat sebuah basis data, lalu memelihara isinya dan menyebarkan data kepada pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Jadi di dalam menempatkan basis manajemen basis data itu ada
ada keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya itu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Lalu kerugiannya apa saja? Yang pertama, membeli piranti lunak yang mahal. Lalu yang kedua, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar. Yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.